Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertemuan minggu ini kita akan membahas lanjutan dari bahan bab 7 ya, biaya overhead pabrik. Nah, minggu kemarin kita sudah bahas mengenai penggolongannya, kemudian bagaimana cara penentuan biaya overhead pabrik, terus apa dasar-dasar pembebanan biaya overhead pabriknya, paket dasar apa saja, macam-macamnya sudah banyak kita bahas di minggu kemarin. Nah, minggu ini kita akan langsung lanjut kepada pembebanan biaya overhead pabrik pada produk atas dasar tarif. Nah, sebelum masuk ke pembebanan, untuk metodenya nanti akan terbagi menjadi dua metode, yaitu metode full costing dan metode variable costing. Kalau menggunakan metode full costing, ya, produk akan dibebani biaya overhead pabrik dengan menggunakan tarif biaya overhead pabrik variabel dan tarif biaya overhead tetap. Jadi semua biaya baik yang sifatnya variabel maupun yang tetap akan diperhitungkan semua kalau kita menggunakan metode full costing. Kalau kita menggunakan metode variable costing, ya, maka produk hanya akan dibebani biaya overhead pabrik dengan tarif BOP variabelnya saja. Jadi untuk biaya atau tarif biaya overhead tetapnya tidak akan diperhitungkan. Nah, untuk mempermudah pemahamannya, langsung kita masuk ke contoh saja. Ya, silahkan Anda buka halaman 204 ya di buku Mulyadi bab 7. Oke, halaman 204 di sini sudah ditampilkan soal, yaitu ada suatu perusahaan namanya PT Eliona Sari. Ya, di situ sudah ditampilkan anggaran biaya overhead pabrik tahun 2000XX. Nah, untuk atas dasar kapasitas normalnya yang digunakan atau tarifnya ini di sini menggunakan jam mesin dengan kapasitas normal 80.000 jam mesin, ya. Kemudian di sini sudah dirincikan ada berbagai macam biaya yang termasuk biaya overhead pabrik. Ada biaya bahan penolong, ya, biaya listrik, biaya bahan bakar, tenaga kerja tidak langsung. Di sini untuk biaya tenaga kerja tidak langsung ada yang variabel sifatnya, ada yang tetap. Kemudian biaya kesejahteraan karyawan ini termasuk tetap. Kemudian biaya reparasi dan pemeliharaan ada yang sifatnya variabel, ada yang sifatnya tetap. Kemudian biaya asuransi dan depresiasi. Dengan masing-masing jumlah biaya sudah ditampilkan di sini ya. Totalnya untuk variabel total ada 5.800.000, sedangkan untuk yang biaya tetap 5.400.000. Untuk keseluruhan total biaya overhead pabrik ya, ini keseluruhan ya dari biaya variabel maupun tetap diperhitungkan. Totalnya di sini anggarannya adalah 11.200.000. Nah, dari angka-angka yang ditampilkan di dalam anggaran ini ya, bisa kita perhitungkan untuk tarifnya. Tarif biaya overhead pabrik variabel, ya, cara perhitungannya berarti yaitu total biaya variabel 5.800.000 dibagi ya dasarnya, tarif dasarnya tadi menggunakan jam mesin 80.000 jam mesin. Maka tarif untuk BOP variabelnya adalah 72,5 per jam mesin. Ya. Nanti tinggal dikalikan berapa yang sesungguhnya terjadi, berapa ribu jam yang terjadi ya. Tinggal dikalikan dengan tarifnya untuk variabel. Sedangkan untuk tarif BOP tetapnya di sini adalah total 5.400.000 ya dibagi 80.000 jam mesin untuk kapasitas normalnya. Ya, sehingga untuk tarif BOP tetapnya adalah 67,5 per jam mesin. Total tarif BOP adalah Rp140
per jam mesin. Nah, tarif-tarif ini nanti akan kita gunakan dalam perhitungan selisih biaya overhead pabrik. Nah, nanti bagaimana caranya? Kita lanjutkan aja sebelumnya. Lain ya. Nah, setelah dilakukan, ini tadi kan anggaran ya. Ini tadi adalah data anggaran biaya overhead pabrik yang ditentukan pada awal periode. Jadi ini menjadi anggaran awalnya. Nah, ternyata selama satu periode itu PT Eliona Sari menerima pesanan 100 macam pesanan dan menghabiskan waktu ya 75.000 jam mesin saja. Jadi kalau tadi kapasitas normalnya adalah 80.000 jam mesin, ternyata kenyataannya eh, yang dihabiskan untuk melakukan produksi untuk 100 macam pesanan dalam satu periode ini hanya 75.000 jam mesin. Maka, nah, di sini kita akan memperhitungkan dengan dua metode ya. Metode full costing dan metode variable costing. Kalau menggunakan metode full costing, maka di sini ya eh, biaya overhead pabrik yang dibebankan ya di sini adalah Rp140 untuk tarif total BOP dikalikan 75.000 jam mesin. Hasilnya adalah 10.500. Maka jurnalnya ya di sini adalah barang dalam proses biaya overhead pabrik. Mohon maaf di sini saya singkat ya. Jadi nanti kalau Anda membuat atau mengerjakan tugas dan soal latihan, tolong jangan disingkat ya, tidak boleh disingkat. Tapi karena di sini ini kebetulan memang space-nya terlalu kecil, tidak bisa saya tulis panjangnya, jadi terpaksa saya singkat ya. Jadi di sini adalah barang dalam proses biaya overhead pabrik debit 10.500.000. Kemudian di kreditnya adalah biaya overhead pabrik yang dibebankan 10.500. Kalau kita menggunakan metode full costing. Beda dengan kalau kita menggunakan metode variable costing. Ya. Kalau kita menggunakan metode variabel, ya, maka di sini 75.000 jam mesin ini dikalikan dengan tarif BOP variabel yang tadi di awal sebelumnya sudah kita perhitungkan di sini. Ya. 72,50 per jam mesin. Maka untuk biaya overhead pabrik yang dibebankan di sini adalah hasilnya Rp5.437.500. Jurnalnya ya di sini barang dalam proses biaya overhead pabrik di debit 5.437.500. Di kreditnya adalah biaya overhead pabrik yang dibebankan Rp5.437.500. Nah, dalam metode variable costing, BOP tetap tidak diperhitungkan sebagai unsur biaya produksi. Ya, di sini untuk tetapnya tidak kita perhitungkan ya, sehingga tidak ada dalam unsur harga pokok persediaan produk jadi maupun persediaan produk dalam proses. Jadi tidak ada perhitungannya. Yang diperhitungkan sebagai biaya periode dan langsung digunakan untuk mengurangi pendapatan penjualan dalam periode bersangkutan. Jadi apabila memang nanti ada biaya tetapnya, maka langsung diperhitungkan sebagai biaya periode dan digunakan untuk mengurangi pendapatan penjualan pada periode yang bersangkutan. Tidak ikut dalam perhitungan harga pokok persediaan produk jadi maupun persediaan produk dalam proses. Sehingga di sini yang dijurnalkan hanya untuk variabelnya saja. Oke, langsung kita lanjutkan. Setelah itu, apa yang akan kita lakukan? Kita melakukan pengumpulan biaya overhead yang sesungguhnya. Jadi, setelah
ke akhir periode kita nanti akan melakukan pengumpulan biaya overhead yang memang benar-benar terjadi ada apa saja baru bisa diketahui di akhir periode. Nah, kemudian kita membuat yang namanya laporan biaya overhead pabrik sesungguhnya yang terjadi. Ini contohnya, bentuknya sama seperti dengan anggaran. Kita rincikan semua jenis-jenis biaya yang timbul dengan total biaya yang memang sesungguhnya terjadi ada berapa. Nah, di sini bisa Anda lihat, nanti sekalian dicocokkan ya, antara yang sesungguhnya terjadi ini dengan yang sebelumnya tadi ya, yaitu di anggaran. Nah, di sini ada beberapa perbedaan angka, terutama adalah di kolom atau di bagian biaya-biaya yang bersifat variabel, seperti biaya bahan penolong, biaya listrik, biaya bahan bakar. Untuk biaya tenaga kerja langsung juga yang berbeda adalah yang bersifat variabel, tetapnya masih sama. Kemudian biaya reparasi dan pemeliharaan juga yang berbeda adalah yang bersifat variabel. Yang lainnya yang sifatnya biayanya itu adalah tetap, ini angkanya tidak ada perubahan. Ya, sehingga di sini ada selisih ya antara yang sesungguhnya yang terjadi dengan yang sudah dibebankan di awal. Tadi yang dibebankan di awal di sini ya dibebankan ini untuk kalau yang menggunakan full costing adalah 10.500.000. Nah, sedangkan yang sesungguhnya terjadi di sini totalnya hanya ada 10.700.000. Sehingga ada selisih ya antara yang dibebankan dengan yang sesungguhnya terjadi sebanyak Rp200.000. Nah, selisih yang terjadi antara BOP yang dibebankan dengan BOP sesungguhnya yang terjadi ini ya merupakan biaya overhead pabrik yang lebih atau kurang dibebankan. Dalam bahasa Inggrisnya itu namanya adalah factory overhead cost atau under applied factory overhead cost. Nah, selisih ini harus kita analisis. Kira-kira selisihnya itu nanti dibebankannya di mana, selisih lebih atau selisih kurang. Nah, itu harus kita analisis. Bagaimana cara menganalisisnya? Nah, sebelum kita analisis, kita jurnalkan dulu ya untuk pencatatan BOP sesungguhnya ini. Ya, di sini ada dua metode. Kalau kita menggunakan metode full costing, ya, di sini jurnalnya adalah debit biaya overhead pabrik sesungguhnya. Di sini saya singkat ya, 10.700.000. Kreditnya berbagai biaya yang timbul. Ini ada persediaan bahan menolong, persediaan bahan bakar, gaji dan upah, persediaan buku cadang, persekot asuransi gedung, akumulasi depresiasi mesin, dan kas. Kas ini dikategorikan atau yang termasuk ke dalam kas adalah biaya listrik, biaya kesejahteraan karyawan, reparasi, dan pemeliharaan tetap. Ya. Ini kalau menggunakan full costing, tidak ada pembagian antara variabel maupun tetap karena semuanya dianggap dihitung sebagai biaya overhead pabrik, tidak ada yang dipisahkan. Beda dengan kalau menggunakan metode variable costing. Dalam metode variable costing ini, biaya overhead pabrik sesungguhnya tetap harus kita catat semua. Total total semuanya, item-itemnya semua harus kita catat. Nah, bedanya adalah nanti setelah kita melakukan pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya secara utuh ini, kita melakukan jurnal yang kedua, yaitu adalah pemisahan biaya overhead pabrik menurut perilakunya. Ini adalah jurnal yang kedua yang harus kita lakukan untuk pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya. Di sini kita akan memisahkan antara biaya overhead pabrik sesungguhnya yang bersifat variabel dan yang bersifat tetap. Ya, jurnalnya di sini adalah biaya overhead pabrik sesungguhnya 5.300.000 ya, sesuai dengan data di sini ya, jumlahnya untuk yang variabel 5.300.000. Kemudian biaya overhead pabrik tetap sesungguhnya di debit juga 5.400.000. Kreditnya
biaya overhead pabrik sesungguhnya. Jadi di sini adalah untuk menutup juga BOP sesungguhnya yang di sini tadi sudah kita harus catat full semuanya. Ya, ini untuk menutup yang di sini sesungguhnya yang secara utuh. Ya, 10.700.000. Nah, ini ya yang membedakan antara metode full costing dengan variable costing dalam pencatatan BOP sesungguhnya. Harus ada pemisahan eh, menurut perilakunya ya. Kalau yang menggunakan variable costing, kalau menggunakan full costing tidak perlu kita pisahkan. Nah, selanjutnya setelah itu apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini kita mulai melakukan perhitungan dan analisis selisih BOP. Kira-kira itu nanti kita rugi atau tidak sih selisih ini? Selisih lebih apa selisih kurang? Nah, ini yang pertama kalau kita menggunakan metode full costing terlebih dahulu kita bahasnya. Nah, untuk metode full costing, BOP yang dibebankan di sini adalah 75.000 jam mesin, ya, yang sesungguhnya yang terjadi tadi ya di awal kan, dibebankan di awal adalah 75.000 jam mesin dikali Rp140. Ya, hasilnya adalah 10.500.000. Nah, ini sama dengan bentar, saya cari dulu tadi. Nah, di sini biaya overhead pabrik yang dibebankan 10.500.000 ya. Nah, kemudian biaya overhead pabrik sesungguhnya totalnya tadi ya sesuai dengan perhitungan tabel ini. Nah, totalnya di sini adalah 10.700.000. Sehingga di sini ada selisih. Mohon maaf, saya ganti. Nah, ini berarti ada selisih yaitu Rp200.000. Nah, selisih Rp200.000 ini harus kita jurnalkan terlebih dahulu. Yang pertama, kita melakukan penutupan BOP yang dibebankan di awal tadi ya. Ya, untuk menutupnya di sini harus dilawankan. Kalau di awal tadi jurnalnya biaya sebentar saya buka dulu tadi. Ya, barang dalam proses biaya overhead pabrik, kreditnya BOP yang dibebankan. Ya, berarti di sini BOP yang dibebankan ada di sisi kredit. Maka di sini kita lawankan. Ya, di debitnya adalah BOP yang dibebankan 10.500.000. Kreditnya biaya overhead pabrik sesungguhnya 10.500.000. Kemudian untuk mencatat selisih, ya, di sini berarti ada selisih ya. Selisih ini adalah selisih di sisi debit karena di awal tadi pencatatannya untuk biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Karena tadi di awal dicatatnya kita adalah 10.500.000 padahal kenyataannya adalah 10.700.000. Maka untuk menyeimbangkan BOP yang sesungguhnya terjadi ini, ya di kreditnya adalah BOP sesungguhnya 200.000. Kreditnya adalah selisih. Nah, selisih di sini. Selisih tersebut dapat dipecahkan ke dalam dua macam selisih, ya, yaitu selisih anggaran dan selisih kapasitas. Nah, apa sih yang dimaksud dengan selisih anggaran dan selisih kapasitas? Kita bahas satu persatu. Selisih anggaran atau budget variance menunjukkan perbedaan antara biaya yang sesungguhnya terjadi dengan taksiran biaya yang seharusnya dikeluarkan menurut anggaran. Selisih anggaran pada dasarnya berhubungan dengan biaya overhead pabrik variabel. Tetapi jika BOP tetap berbeda dari apa yang dianggarkan, maka juga akan menimbulkan selisih anggaran. Tapi biasanya yang namanya biaya overhead tetap itu sifatnya tetap
perilakunya tetap sehingga tidak akan ada perbedaan. Biasanya yang membuat perbedaan ini adalah karena adanya biaya overhead pabrik variabel. Nah, untuk perhitungannya, kalau kita menggunakan selisih anggaran itu ada dua metode. Metode yang pertama, ya, ini caranya adalah kita hitung dulu biaya overhead pabrik sesungguhnya. Tadi ya, 10.700.000 berdasarkan tabel. Kemudian biaya overhead pabrik yang dianggarkan pada kapasitas yang dicapai. Nah, di sini ada dua. Biaya overhead pabrik tetap 5.400.000. Ini berdasarkan anggaran dan biaya variabel, ya. Biaya overhead pabrik variabel di sini dihitung adalah 75.000 jam mesin dikali tarif yang diperhitungkan di awal tadi. Sehingga hasilnya 5.437.500. Ya, totalnya untuk BOP yang dianggarkan adalah 10.837.500. Hingga di sini ada selisih antara yang dianggarkan dengan yang sesungguhnya terjadi. Di sini anggarannya harusnya 10.837.500, berarti kan lebih besar biayanya, tapi ternyata sesungguhnya lebih sedikit, maka ada selisih lebih laba. Selisih yang menguntungkan. Karena kalau sesuai anggaran harusnya kita habis biayanya kan 10.837.500, tapi sesungguhnya yang terjadi hanya 10.700.000. Sehingga di sini ada selisih laba. Ya, selisih anggarannya lebih menguntungkan. Ini kalau menggunakan metode 1, cara perhitungannya seperti ini. Kalau menggunakan metode 2, cara perhitungannya adalah BOP yang sesungguhnya ya di jumlah tadi ya sudah sesuai dengan tabel 10.700.000. Kemudian dikurangi dengan biaya overhead tetap menurut anggaran. Jadi kita lihatnya data dari anggaran. Anggaran tadi di awal. Nih. Nah, tetapnya 5.400.000. Bentar. Nah, 5.400.000 ya dikurangkan. Jadi kemudian sisanya adalah biaya overhead pabrik variabel sesungguhnya 5.300.000. Nah, 5.300.000 ini kita kurangkan lagi dengan biaya overhead pabrik yang dibebankan. Nah, yang dibebankan ini ini adalah hasil perhitungan angka dari 75.000 jam mesin dikali 72,5 tarif. Nah, yang sudah kita perhitungkan di awal. Ini sayang di sini tidak saya jabarkan seperti ini ya, tapi ini adalah hasil angka perhitungan tersebut. Ya. Nah, selisihnya di sini berarti ada selisih senilai 137.500. Selisih L lebih laba. Karena di sini yang sesungguhnya terjadi lebih sedikit daripada yang dibebankan di awal, sehingga ada selisih yang menguntungkan. Ya, ini kalau selisih anggaran, ya, analisisnya. Nah, bagaimana kalau dengan metode yang selanjutnya, selisih kapasitas atau idle capacity variance? Hal ini disebabkan karena tidak dipakai atau dilampauinya kapasitas yang dianggarkan. Merupakan perbedaan antara biaya overhead pabrik yang dianggarkan dengan biaya overhead pabrik tetap yang dibebankan kepada produk. Seperti di contoh di awal tadi sudah disebutkan bahwa kapasitas normal mesin itu adalah 80.000 jam mesin. Nah, dalam kenyataannya ternyata sesungguhnya yang terjadi dipakai hanya 75.000 jam mesin. Nah, di sini berarti nanti ada selisih kapasitas.
Jadi ini berdasarkan kapasitas mesinnya, karena di sini kita menggunakan jam mesin. Nah, berarti ada perbedaan selisih kapasitas. Nah, cara perhitungannya bagaimana? Untuk selisih kapasitas ini ada 3 metode. Metode yang pertama, nih contohnya. Di sini yang pertama. Yang pertama kita harus perhitungkan dulu adalah biaya overhead pabrik tetap yang dianggarkan. 5.400.000. Data ini 5.400.000 ini berdasarkan tabel anggaran. Ya, sudah disebutkan di awal. Kemudian diperhitungkan adalah biaya overhead pabrik tetap yang dibebankan kepada produk. Ya, di sini dasarnya adalah 75.000 jam mesin dikali 67,5 tarif yang sudah kita perhitungkan di awal. Hasilnya adalah 5.062.500. Nah, di sini ada selisih kapasitas rugi. Kenapa? Karena ya memang seharusnya kapasitas produksi itu harus bisa mencapai 80.000 jam mesin. Kok ternyata yang terpakai hanya 75.000 jam mesin, sehingga di sini ada selisih rugi. Ya. Nah, selanjutnya metode yang kedua. Untuk metode yang kedua, cara perhitungannya adalah kapasitas yang dianggarkan, ya ini dasarnya jam mesin ya, 80.000 jam mesin. Kapasitas sesungguhnya, mohon maaf ini ada salah ketik. Kapasitas sesungguhnya yang dicapai 75.000 jam mesin. Ya. Sehingga kapasitas yang tidak terpakai ada 5.000 jam mesin. Dikalikan dengan tarif biaya overhead pabrik tetap. Ya, yang sudah dihitung di awal. Sehingga di sini ada selisih kapasitas Rp337.500 rugi. Kemudian metode yang ketiga. Caranya ya, biaya overhead pabrik yang dianggarkan pada kapasitas sesungguhnya dicapai. Ini ada dua. Yang pertama, biaya tetap 5.400.000 rupiah. Kemudian biaya variabel ya. Di sini adalah angka dari 75.000 dikali jam mesin ya. Dikali 72,5. Ya, di sini berarti 5.437. Total 10.837.500 rupiah. Ini kurangnya 500. Nah. Kemudian biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk. Nah, di sini 75.000 jam mesin dikali 140 rupiah. Hasilnya 10.500. Nah, kemudian dikurangi sehingga hasil angkanya 337.500 selisih rugi. Ya. Karena total biaya yang sesungguhnya berdasarkan yang dianggarkan ada 10.837.500 ya, tetapi yang dibebankan hanya 10.500. Nah, perbedaan selisih ini kenapa kok bisa terjadi? Itu ada beberapa faktor yang menyebabkan. Ya. Yang pertama, kurang tepatnya taksiran biaya overhead pabrik yang digunakan untuk menghitung tarif. Jadi ini di sini karena adanya kurang pasnya kita menghitung atau taksirannya tidak pas sesuai yang seharusnya. Jadi di sini nanti pasti akan menyebabkan selisih.
Kemudian faktor yang kedua, BOP sesungguhnya yang terjadi lebih besar atau lebih kecil dibandingkan biaya overhead pabrik yang dianggarkan. Jadi ketika kita menganggarkan jumlahnya sudah ketahuan, ternyata sesungguhnya yang terjadi bisa jadi lebih besar, bisa jadi lebih kecil angkanya. Nah, itu sehingga nanti akan menyebabkan selisih. Kemudian faktor yang ketiga, kegiatan produksi lebih besar atau kurang untuk menyerap bagian BOP tetap untuk bulan tertentu. Ya, seperti contoh yang di eh, PT Elionasari tadi kan berarti kapasitas produksinya kurang dari yang normalnya harusnya 80.000 jam mesin, ternyata hanya bisa berjalan 75.000 jam mesin, sehingga di sini menyebabkan selisih. Kemudian selisih BOP juga mungkin terjadi sebagai akibat dari faktor-faktor musiman. Contoh, perbedaan jumlah hari per bulan. Nah, misalnya ya, untuk bulan Februari itu kan ada yang tanggalnya ada 28 hari, ada yang 29 hari. Dibandingkan dengan bulan Januari yang 31 hari. Pasti akan menyebabkan perbedaan ya. Karena kegiatan hari produksinya mungkin tidak sama. Yang di bulan Februari mungkin hanya 4 minggu persis. Sedangkan kalau yang di bulan Januari lebih, bisa terjadi lebih karena perbedaan jumlah hari yang terjadi. Nah, ini bisa menyebabkan faktor-faktor selisih terjadi dalam perhitungan biaya overhead pabrik. Ya. Nah, kemudian untuk selisih-selisih ini nanti bagaimana? Nah, selisih-selisih ini juga nanti akan kita perhitungkan masuknya ke penyesuaiannya di bagian akhir ya. Nanti kita bahas. Kemudian lanjut dulu. Ini tadi kalau kita menggunakan metode full costing. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan metode variable costing? Nah, kalau kita menggunakan metode variable costing, yang perlu kita perhitungkan sebelumnya adalah biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan kepada produk. Di sini kita perhitungkan yaitu 75.000 jam mesin dikali 72,5 rupiah. 5.437.500 dikurangi dengan biaya overhead pabrik variabel yang sesungguhnya 5.300.000 ya, sehingga ada selisih biaya overhead pabrik variabel sebanyak 137.500 rupiah ya. Nah, di sini kita tidak melakukan perhitungan untuk biaya overhead pabrik eh, tetap dengan sifat tetap karena nanti akan langsung masuk ke dalam atau mengurangi eh, penjualan pada periode tersebut ya. Sehingga yang diperhitungkan hanya yang bersifat variabel saja. Nah, kalau sudah kita ketahui ya di sini selisihnya, maka kita tinggal melakukan penjurnalan. Yang pertama adalah jurnal untuk menutup biaya overhead pabrik yang dibebankan. Sama sih sebenarnya step-stepnya seperti metode full costing, hanya di sini yang kita jurnalkan hanya biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan. Ya. Ini di sisi debit sebesar 5.437.500. Kreditnya biaya overhead pabrik sesungguhnya 5.437.500. Kemudian untuk mencatat selisih. Nah, di sini mungkin perlu direvisi ya. Di buku itu terjadi kesalahan, ada salah cetak ya. Jadi yang di sisi debit adalah biaya overhead pabrik variabel sesungguhnya 137.500. Kreditnya adalah selisih biaya overhead pabrik variabel. Nah, selisih biaya overhead pabrik variabel ini disebut dengan selisih pengeluaran variabel atau variable spending variance. Karena metode variable costing tidak membebankan BOP tetap pada produk, maka tidak ada selisih yang dihitung yang bersangkutan dengan kapasitas. Oke. Ya, jadi ini. Kemudian langkah selanjutnya ya. Langkah selanjutnya di sini kita akan melakukan selisih untuk biaya overhead pabrik.
Nah, selisih yang terjadi pada akhir tahun diperlakukan sebagai penyesuaian terhadap rekening-rekening persediaan dan harga pokok penjualan atau diperlakukan sebagai penyesuaian perhitungan laba rugi. Untuk contohnya bisa dilihat di halaman 212 dan 213. Di situ ada contohnya bagaimana kita melakukan memperhitungkan selisih yang terjadi ini nanti masuknya di sisi mana, kemudian contoh untuk perhitungannya, pembagiannya bagaimana sudah ada semua. Ya, tinggal Anda baca ya dan silahkan dipelajari. Oke, baik pertemuan hari ini cukup sekian untuk bab 7. Semoga video ini bisa membantu dalam pembelajaran Anda. Ya, jangan lupa ada tugas sudah saya tampilkan di Sunan. Seperti biasa nanti dikumpulkannya juga di Sunan. Oke, sampai ketemu di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.